Selamat sore dan berjumpa lagi dengan saya Tukang Toge. Masih seperti biasa kondisi pasar induk hari ini sangat ramai. Catering berjalan dengan lancar. Hari ini seperti biasa harga toge saya per kilonya 10.000, toge soto 20, kikil 20.000. Kalau jamur sekarang lagi ada kenaikan dan pengirim lagi kosong nih bosku. Mohon maaf nih para langganan semua yang gak kebagian jamur. Sekarang harga jamur 25.000 per kilonya jamur tiram. Jamur tiram? Ya. Kalau untuk jamur kuping? Kalau untuk jamur kuping masih standar 20.000 per kilo. Baik Mas Black. Ya, terima kasih dan sampai berjumpa lagi kembali. Oke, jangan lupa ya subscribe YouTube-nya Sahabat Pasar. Thank you. See you bro. Nah, gitu dong. Itu jamurnya tuh. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pasar dimanapun Anda berada. Lagi-lagi bertemu lagi dengan saya Irsan Halomon Sregar yang akan menemani suasana Anda di malam hari nanti dengan ragam informasi perkembangan seputar pasar induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Inilah informasi yang kami rangkum yang menjadi sebuah jendela informasi dalam sebuah kabar, yaitu kabar sahabat pasar. Informasi yang pertama kita dapatkan dari usaha dagang Sagala atau Los di Dua Saudara di Los G nomor 061 sampai dengan 062. Untuk informasi hari ini di Dua Saudara ada brokoli, kemudian kailan, ada sawi putih, ada pakcoy, ada selada, ada tomat cherry. Kemudian yang paling terakhir nanti adalah jeruk limau. Nah, untuk informasi sawi putih ini harga karungan itu di angka 5.000. Kemudian untuk eceran itu di angka 7 sampai dengan 8. Kemudian menyusul brokoli di angka Rp20.000 hingga Rp25.000. Kemudian kailan ini kalau untuk eceran di angka Rp25.000. Kemudian kalau untuk kantongan di angka Rp23.000. Kemudian untuk pakcoy ini yang fantastis. Pakcoy ini karungan hari ini naik di angka Rp15.000. Kemudian untuk eceran di angka 18 sampai dengan Rp17.000. Selada di angka 25 hingga Rp35.000. Kemudian yang paling terakhir itu adalah jeruk limau. Jeruk limau masih tetap bertahan di angka Rp20.000 hingga Rp25.000. Pelet yang punya wilayah. Oh, jangan salah Pak. Nah, lagi-lagi kita mendapatkan informasi dari usaha dagang jam-jam di Los G nomor 223 sampai dengan 224. Nah, kemudian untuk informasi call di jam-jam hari ini mengalami kenaikan mulai dari angka Rp6.500 sampai dengan Rp7.000. 7.000 pakai sambal nggak jam? Oh enggak? Oh iya. Informasi yang kita dapatkan dari usaha dagang Dua Putra KS di Los G 149 untuk informasi timun Kerawang. Untuk harga karungan di angka Rp5.500 sampai dengan Rp6.000. Kemudian untuk pilihan atau eceran di angka Rp7.000 hingga Rp8.000. Kemudian kita mendapatkan lagi informasi tomat dari Los G nomor 36. Untuk informasi tomat ini untuk ukuran yang kecil di angka 7 sampai dengan Rp8.000. Kemudian untuk ukuran yang besar di angka Rp15.000. Dapat kami informasikan bahwa harga itu tentunya akan kembali kepada mutu, kualitas serta varietas dan ukuran tomat itu tersendiri.
Kemudian kita mendapatkan informasi dari usaha dagang Celie di Losge nomor 15 untuk informasi wortel hari ini, daun bawang dan seledri. Informasi lebih lanjut kita ke si Akang. Mang, informasi wortel hari ini Wortel biasa berapa? yang kecil 3.000, 2.500, sedang 5.000, supran 7.000, 8.000. Daun bawang Bawang biasa 10 bos. 10.000. Kalau ledri, Kalau itu 30, 35 bos. aduh, naik fantastis ya. Pindah harga ya. Iya. Iya, benar-benar pindah harga. Pastilah. Kalau memang pindah harga mau gimana lagi? Ya kita ikut pindah harga aja, ya kan? Nah, ciri khasnya kalau mau lebaran haji Mas Radi selalu begitu. Ya karena apa, pola tanamnya kan pasti mereka kan ngejar untuk lebaran haji kan, seperti itu. Ya harus dimaklumi ya kan, biar sama-sama jalan. Iya. Oke Bang, nuhun informasinya. Nah, kemudian kita mendapatkan informasi dari usaha dagang Tiga Putra di Los H231 untuk informasi hari ini di 231. Untuk informasi terong Mustang hari ini di angka Rp11.000, mengalami penurunan di angka Rp1.000. Kemudian untuk oyong di angka Rp10.000, pare di angka Rp10.000. Kemudian untuk terong bulat atau terong lalap di angka Rp12.000. Nah, kemudian kalau untuk informasi kacang panjang hari ini, kacang panjang di angka 10 sampai dengan 8.000 rupiah. Nah, kemudian dapat kami informasikan kemarin ada di kolom komentar yang mempertanyakan untuk nomor kontak di usaha dagang Tiga Putra. Nomor kontak ada di dalam video ini. Nanti akan kami terterakan sebagai permintaan dari subscriber. Mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kita mendapatkan informasi dari usaha dagang Lestari Widodo di Losge nomor 17 sampai dengan 18. Dapat kami informasikan bahwa bawang merah ini mengalami kenaikan. Untuk hari ini yang campuran itu di angka Rp38.000. Kemudian untuk yang super pilihan di angka Rp50.000. Bunda piro, Kak? Pilihannya informasi yang seperti biasa kita dapatkan dari Losge nomor 229 untuk informasi cabai rawit merah, kemudian cabai merah keriting dan cabai hijau keriting, menyusul cabai TW hijau yang besar. Nah, untuk informasi cabai merah keriting, nah ini selalu berkali-kali kami sebutkan bahwa cabai di pasar induk ini tentunya bervariasi karena banyak pasokan-pasokan dari berbagai daerah, sehingga harga itu tentunya akan berbeda-beda, tetapi semua itu akan merujuk pada kualitas dan jenis cabai itu tersendiri. Nah, kemudian supaya tidak menjadi gagal paham dan polemik, tentunya setiap pedagang itu memiliki cara atau strategi masing-masing untuk berjualan di pasar ini. Karena pasar ini terbesar yang sepengetahuan saya se-Asia kalau tidak salah. Jadi dari berbagai pasar-pasar tradisional tentunya banyak yang berbelanja ke pasar induk ini yang di Kramat Jati ini, bahkan ke pasar induk Cibitung, kemudian ke pasar induk Tanah Tinggi. Nah, untuk informasi cabai merah keriting mulai dari angka Rp35.000 hingga Rp45.000. Nah, tentunya dari angka 35 ini akan bervariasi
sampai ke angka 45. Nah, yang paling tertinggi itu di angka 45.000 rupiah. Nah, kembali lagi teman-teman, semua itu akan kembali kepada jenis cabai itu dan kualitas cabai itu tersendiri. Nah, begitu juga dengan rawit merah. Dari kemarin juga kami sudah sampaikan bahwa kalau rawit merah itu tidak hanya satu jenis rawit saja, rawit merah saja. Tentunya semua bervariasi, ada yang rawit merah tapi ada kemudian yang rawit merah panjang, kemudian ada juga yang rawit merah yang bulat-bulat yang dari Jawa Timur, kemudian ada juga rawit merah ori. Nah, untuk informasi rawit merah ori ini untuk hari ini di 229 ini mengalami kenaikan, tapi saya belum mendapatkan informasi dari beberapa pedagang. Untuk harga yang paling tertinggi itu di angka 55, kemudian yang paling terrendah itu di angka 50.000 rupiah. Kemudian ada juga yang di bawah itu, tetapi jenis rawitnya mungkin agak berbeda. Nah, tentunya berkali-kali kami sampaikan, tentunya semua itu akan bermuara atau kembali lagi kepada jenis cabai rawit itu tersendiri dan bagaimana kualitas dan mutu cabai itu tersendiri. Nah, kemudian untuk informasi tomat hijau di angka Rp7.000, kemudian untuk cabai hijau keriting di angka 20 hingga Rp25.000. Nah, kemudian kita mendapatkan informasi dari usaha dagang Mandiri Berkah di Losge nomor 230 seperti biasa. Di Mandiri Berkah ini ada paprika merah, kemudian paprika hijau, paprika kuning, tomat cherry, cukini, kiuri, selada, kemudian ada kol ungu, kale, ada daun ketumbar, dan yang paling terakhir itu adalah pasle. Nah, untuk informasi cabai paprika yang hijau itu di angka Rp50.000, kemudian untuk yang kuning di angka Rp90.000, yang merah di angka Rp80.000, kiuri di angka Rp15.000, cukini Rp15.000, kemudian tomat cherry di angka Rp20.000, kol ungu di angka Rp25.000, untuk daun kale di angka Rp30.000, kemudian untuk daun pasle di angka Rp60.000. Kemudian informasi yang kita dapatkan dari usaha dagang Haji Odai. Untuk informasi rawit merah varietas Renggel di angka Rp40.000. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa rawit itu tentunya bervariasi. Nah, kemudian menyusul untuk informasi cabai merah besar, untuk cabai merah besar ini di angka masih tetap bertahan di angka Rp50.000. 40 aja. Kembangnya, Ji. Nah, kemudian kita mendapatkan informasi lagi dari usaha dagang JM Putra 2 untuk informasi cabai rawit merah panjang di angka Rp40.000 sampai dengan Rp45.000. Nah, kemudian untuk cabai merah keritingnya di angka Rp40.000.
Masuk. Selamat siang Pak De. Ya, selamat siang juga. Informasi rawit caplak hari ini berapa Pak De? Lagi ada kenaikan, sekarang 48 rawit caplaknya. 48. Iya. Itu harga ecer atau seperti apa Pak De? Eceran, kalau karungannya ya kardusnya 45. Cuman Rp3.000 ya. Iya. Belum lagi yang busuknya, yang susutnya ya. Iya, kantongnya tambah mahal plastiknya. Gitu ya. Iya benar. Gimana Pak De? Rame nggak Pak De? Kalau saya sih biasa aja. Biasa aja ya. Biasa aja. Masih tetap ya. Masih tetap. Ya. Langganan-langganan, melayani langganan masih tetap ya. Iya masih tetap. Baik Pak De, terima kasih informasinya. Oke. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali lagi. Siap. Kemudian kita mendapatkan informasi ini permintaan dari subscriber. Katanya ikan asinnya di spill dong Bang. Nah ini nih untuk informasi hari ini, untuk permintaannya saya penuhi ya, dikarenakan hal yang seperti inilah yang saya suka, karena definisi daripada konten ini adalah membuka informasi publik, sehingga para UKM ataupun para pedagang-pedagang kita bisa berjalan bareng-bareng. Nah, informasi dari usaha ikan asin Eben di Los Penampungan. Kalau pemirsa mau belanja ke si Eben ini, ada di Los Penampungan dekat parkiran motor dan mobil. Informasi lebih lanjut ke si Bu Bos ini. Selamat sore Bu Bos. Selamat sore. Yes, suram agak mudah. Informasi ikan asin hari ini. Untuk ikan asin apa aja yang ada hari ini? Bulu ayam. Ready bos. Bulu ayam berapa duit? Dengan harga 60.000. Kemudian kalau kapasan? Kapasan ada yang dua macam ya, yang asin sama yang tawar. Kalau tawar dia dihargain dengan 120.000. Yang tipis ya, tanpa tulang. Yang tipis ya. Kemudian kalau untuk yang asin? Yang asin itu di harga 90. Lagi naik daun dia. 90 ya. Betul. Kemudian kalau untuk ikan-ikan teri ini mulai dari ikan teri Medan? Dari Medan ada 3 macam. 3 macam. Nah, ada yang halus, ada yang kasar, dan ada yang sedang. Nah, untuk yang kasar dulu. Yang kasarnya di harga 140. Kalau yang sedang? Yang sedang 130. Kemudian kalau yang halus? Nasi 120. 120 ya. Kemudian kalau untuk teri jengki? Rejengki di harga 70. 70.000. Teri jengki ini ada berapa macam biasanya toh? Ada 2. 2 ya. Ya, ada yang asin, ada yang sedang, nggak begitu asin. Itu harganya sama. Beda. Yang asin itu di harga 60. Kalau yang nggak asin? Sedang di harga 70. Rp70.000. Nah, kemudian kalau untuk seperti cumi? Cumi kita kebetulan ada di Jarum ya, 110. 110.000 per kilo ya. Iya. Nah, kemudian kalau untuk udang rebon, Rebon ada di harga 40. ikan asin japu, Japu itu 50 sekilo. 50.000. Iya. Kemudian kalau untuk Gabus ikan gabus, 100.000. 100.000 per kilo. Iya betul. Kemudian kalau untuk ikan asin tembang, Tembang itu di harga 30.000. kepala batu, Kepala batu di harga 50. 50.000. Ya betul. Kemudian kalau ikan asin peda, Dan asin peda itu lagi naik daun juga di harga 70. 70.000. Iya betul. Kemudian kalau untuk ikan asin ini apa namanya, ikan asin apa namanya? Bentiau. Bukan. Untuk tawes Tawes itu di harga 60. 60.000. Betul. Nah, kemudian yang paling terakhir nih untuk tribontio, Bentio itu ada macam-macam, ada yang 90, ada yang 100, ada yang 110. paling tertinggi 110, paling terendah 90. 90.000. Betul. Baik Tok, terima kasih atas informasinya untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat luas. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali lagi. Hei. Oke, layani Mas Bude. Ya. Halo sih.
Kemudian lagi-lagi kita mendapatkan informasi dari usaha dagang Sidaun. Untuk informasi Cesim, beberapa hari kebelakang ini masih tetap di Sidaun. Untuk informasi Cesim, yang kolian di angka Rp14.000 sampai dengan 15. Kemudian untuk harga pilihan di angka Rp17.000 hingga mencapai Rp18.000. Jang. Silapu gimana silapu? Kemudian kita mendapatkan informasi dari usaha dagang Mas Sugeng atau Mas Ali atau Mas Gonjales di Los Penampungan. Untuk informasi kembang kol hari ini di angka Rp20.000 sampai dengan Rp23.000. Kira 5. Berapa ya? Emang berapa nangkanya? Berapa? 12.000. Yang irisan? Iya, yang irisan. Kalau yang kulitan? Yang kulitan 7.000. Kulitan 7.000, irisan 12.000. Ya. Oke, terima kasih. Nah, beginilah suasana pasar induk pada parkiran motor hari ini. Terlihat memang rada berbeda kalau kita bandingkan dengan hari yang kemarin. Begitu juga dengan parkiran mobil, terlihat padat. Alhamdulillah, berarti hari ini mendingan kalau kita pertimbangkan dengan hari yang kemarin juga, teman-teman. Nah, baiklah, untuk informasi hari ini mungkin itu dulu yang dapat kami sajikan. Masih tetap bersama saya Irsan Halomon Siregar dari Pusat Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali lagi.